Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa. Dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur. Senang sekali kembali menjumpai saudara semua pada pagi hari yang indah ini. Dan kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah dalam hati kita dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan, kami puji di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang malam di dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan dan perlindungan Tuhan. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Dan pada pagi ini kami kembali rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Mari ya Tuhan, berbicaralah kepada kami, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan membaca bersama dalam Amsal 3 ayat yang ke-26. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bersandar didefinisikan bersangga, bertumpu, bertopang. Bersandar artinya bertopang kepada hal yang lebih kuat. Ketika kita bersandar, kita tidak lagi menumpukan beban tubuh kita kepada kaki kita sendiri, tetapi kepada objek yang kita sandari itu, dan kaki kita akan beristirahat. Bersandar juga berarti membuang sauh atau berlabuh. Ketika sebuah kapal bersandar di dermaga dan membuang sauhnya, maka dia akan terpaut dengan dermaga itu. Perahu itu tidak akan terbawa oleh derasnya arus atau angin di lautan. Dari kedua ilustrasi di atas, kita bisa membayangkan bersama arti bersandar kepada Tuhan, menopangkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Tuhan memberikan undangan kepada kita semuanya untuk datang kepada Dia, bukan dengan semua persembahan kita, tetapi dengan segala beban dan kelesuan kita. Tuhan menyatakan, datanglah kepadaku. Ada undangan untuk kita bersandar kepada Tuhan, untuk menikmati istirahat dan ketenangan dari Tuhan di dalam hidup kita, saudara. Saudaraku, untuk bersandar, kita perlu membangun kepercayaan kepada Tuhan. Karena itulah yang akan menolong kita untuk tetap kuat dan akan memampukan kita untuk tetap bertindak, melakukan apa yang benar. Kepercayaan akan membuat sebuah hubungan menjadi kuat di dalam Tuhan. Amsal 3 ayat yang ke-5 dan ke-6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amsal memberikan sebuah nasihat bagi kita semuanya untuk bersandar kepada Tuhan, bukan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bersandar memiliki konotasi secara fisik, condong atau bergerak ke satu sisi. Ketika kita secara fisik condong ke satu sisi atau sisi yang lain, kita bergerak dari pusat dan menyandarkan diri kita kepada satu sisi. Ketika kita secara rohani bersandar pada pengertian kita sendiri, maka secara otomatis kita condong menjauh daripada Tuhan. Sebaliknya saudara, semakin kita bersandar kepada Tuhan, maka kita akan semakin tidak mengandalkan kemampuan dan kekuatan diri kita yang sangat terbatas ini. Bagaimana kita bersandar kepada Tuhan? Jawabannya adalah, akuilah Dia dalam segala lakumu. Apakah artinya mengakui Tuhan dalam segala laku kita? Dalam bahasa Ibrani, kata akuilah Dia menggunakan kata kerja yadah,
yang berarti mengenal. Jika kita perjelas arti kata yada, ini adalah memiliki pengenalan dan kedekatan secara intim. Karena kata yada juga berarti hubungan intim, sebuah kedekatan yang sangat mendalam. Mengakui Tuhan artinya adalah mau untuk mengenal Tuhan, bukan hanya sekedar tahu tetapi mengenal dan mengalami Dia secara pribadi. Memiliki kepercayaan penuh kepada Tuhan dan berani untuk mengandalkan Tuhan di dalam ketaatan kita kepadanya. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu, berarti kita melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Kita menyandarkan diri kita kepadanya bukan dengan kehebatan dan kemampuan kita. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita sadar akan keberadaan diri kita yang perlu anugerah dan pertolongan Tuhan. Dalam segala pergumulan dalam kehidupan kita, betapa kita perlu tuntunan Tuhan. Siapakah mereka yang dituntun oleh Tuhan? Dia yang mau untuk percaya kepada Tuhan, dan janji Tuhan adalah Tuhan akan membawa kita kepada jalur yang sesuai dengan kehendak-Nya. Jika adalah hal yang tidak tepat, maka kita akan diluruskan, dikembalikan kepada jalur yang seharusnya sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara. Dalam Daniel 11 ayat yang ke-32 bagian B, tetapi umat yang mengenal Allah-Nya akan tetap kuat dan akan bertindak. Umat yang mengenal kepada Allah akan menjadi umat yang memiliki kekuatan rohani, tidak mudah menyerah, tidak mudah goyah, dan mereka akan berani untuk bertindak karena percaya ada Tuhan yang menyertainya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita renungkan bersama. Ada pilihan yang ditawarkan bersandar kepada Allah atau kepada kekuatan diri kita sendiri. Betapa mudah untuk mengatakan bersandar kepada Allah, tetapi pada faktanya kita seringkali mengandalkan kekuatan kita sendiri, saudara, kemampuan dan pengalaman diri kita sendiri. Mari saudara kita belajar untuk menyandarkan diri kita kepada Allah dari hal yang sederhana. Mulailah segala sesuatu dengan berdoa. Libatkanlah Tuhan dalam segala aktivitas saudara dan alamilah secara pribadi bagaimana Tuhan menuntun dan menguatkan kehidupan kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, bersyukur buat firman-Mu saat pagi yang indah ini. Firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa Engkaulah tempat sandaran kami, kekuatan kami, sehingga saat kami lemah Tuhan yang menguatkan kami, bahwa kami semakin mengenal Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami saat ini. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berkati segala usaha, pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini. Dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi. Mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami. Belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada, menyertai kita setiap hari. Dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap menaruh harap hanya kepada Tuhan Yesus. Dan saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.